Baik, peserta didik sekalian, di video yang kedua ini kita akan membahas hukum tajwid yang ada di Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan disimak, dicatat, dan dipelajari dengan baik. Oke, pertama kita akan membahas hukum yang berkenaan tentang gunnah. Nah, huruf gunnah ini ada dua, yaitu nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Di makro ini, ya, ada gunnah di kata yang pertama, yaitu inna. Jadi bacanya agak ditahan. Inna, ditahan selama 2 harokah. Ada lagi di kata adzaban nar. Nah, ini ditahan selama 2 harokah. Wan nahari. Nah, itu juga ditahan selama 2 harokah. Itu hukum gunnah. Yang kedua, kita akan membahas hukum tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, untuk alif lam syamsiah, Bapak di sini tidak akan memberikan hurufnya, tapi akan memberikan tanda-tanda dan cara yang tepat untuk menentukan bahwa ini adalah alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Untuk alif lam syamsiah, dia alif lamnya tidak terdapat tanda, tetapi setelahnya dia ada tasydid. Untuk alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca dan tandanya adalah di alif lamnya itu ada tanda sukun. Ya, itu adalah cara cepat untuk menentukan mana alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Sekarang kita akan mencari mana yang termasuk alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, di sini as-samawat adalah alif lam syamsiah. Karena di depan alif lamnya ada tasydid. Lalu wal ardi, ini adalah alif lam qamariyah. Ya, di sini ada tanda sukun. Selanjutnya ini alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Di sini ada alif lam syamsiah. Di sini ada alif lam qamariyah. Kita cari lagi, di sini ada alif lam qamariyah. Di sini ada alif lam syamsiah. Oke, itu adalah cara menentukan mana alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum nun atau tanwin. Ya, sekarang kita akan mencari hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun ataupun tanwin. Kita cari, nah di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka dia hukumnya adalah idgham bila gunnah. Oke, lanjut. Di sini juga ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, untuk idgham bi gunnah ini bacanya ditahan selama 2 harokah. Qiyaman wa. Nah, di sini juga sama idgham bi gunnah. Wa qu'udan wa ala. Jadi bacanya ditahan selama 2 harokah. Nah, untuk idgham bila gunnah, ya huruf-hurufnya adalah lam dan ro. Jadi apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam dan ro, itu namanya hukumnya idgham bila gunnah. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, waw, nun, dan mim, maka dia hukumnya adalah idgham bi gunnah. Lanjut, kita akan mencari lagi tanwin atau nun sukun. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf sin. Ya, maka di sini hukumnya adalah ikhfa.
Karena sin merupakan salah satu dari huruf ikhfa dan bacanya adalah ditahan selama 2 harokah. Hadza batilan subhanaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang mat. Ya, kita di sini akan membahas tentang mat arid lisukun. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang mat arid lisukun, kita akan mengartikan bahwa arid di sini artinya palsu, dan di sini sukun, lisukun artinya sukun. Ya, jadi sukunnya sukun yang palsu. Maksudnya apa, Pak? Oke, baik, kita jelaskan. Mat arid lisukun ini apabila ada huruf mat, waw sukun, yang sebelumnya berharokah dhammah, ya sukun, yang sebelumnya berharokah kasroh, dan alif yang sebelumnya berharokah fathah, ketemu dengan sukun yang palsu. Sukun yang palsu itu adalah sukun yang terjadi karena sebab waqaf. Ya, di sini ada huruf yang harokatnya sukun tapi sukunnya asli. Asalnya dia berharokah tapi karena sebab waqaf dia menjadi sukun. Ya, contohnya di sini kata adzaban nar. Nah, di sini ada huruf mat alif yang sebelumnya berharokah fathah dan setelahnya ada huruf ro sukun, ya, di mana sukunnya ini karena sebab waqaf. Adzaban nar. Ya, ini namanya mat arid lisukun. Bacanya adalah 2 atau 4 atau 6. Itu perihal tentang mat arid lisukun. Nah, di sini kalau kita waqaf, ya, kita kalau bacanya waqaf di sini, hadza batila. Nah, ini namanya hukumnya mat iwat. Jadi bacanya hanya 2 harokah. Hadza batila. Ya, dia sehukum dengan mat tabi'i. Lalu bagaimana, Pak, kalau tentang mat tabi'i? Nah, kalau mat tabi'i dia hanya sampai sini saja. Ya, yaitu apabila ada waw sukun yang sebelum berharokah dhammah, ya sukun sebelum berharokah kasroh, dan alif sebelumnya berharokah fathah. Kita cari ya yang biasanya panjang-panjang. Ini biasanya kalau mat tabi'i banyak dalam satu kata, banyak dalam satu ayat. Ya, as-sama wa mat tabi'i, waqtila mat tabi'i, wan nahar mat tabi'i. Nah, ini mat tabi'inya di sini sebabnya karena ada alif yang sebelumnya berharokah fathah. Maka hukumnya adalah mat tabi'i. La'a mat tabi'i, ya mat tabi'i. Panjangnya 2 harokah. Liulil albab. Nah, untuk liulil ini tidak dibaca panjang karena ini adalah tandanya namanya sifrin mustadir. Nah, albab. Nah, albab di sini hukumnya adalah mat arid lisukun. Sama ya seperti hukumnya adzaban nar. Di sini ada huruf mat alif, sebelumnya berharokah fathah dan setelahnya ada sukun yang palsu. Bab. Ya, namanya mat arid lisukun. Lanjut kita membahas mat tabi'i. Di sini ada alladzina. Di sini huruf matnya ya sukun yang sebelumnya berharokah kasroh. Yadhkuruna juga sama mat tabi'i. Di sini ada huruf mat waw yang sebelumnya berharokah dhammah, ya, dan selanjutnya. Ya, silakan dicari sendiri hukum yang mengandung mat tabi'i. Selanjutnya kita akan membahas hukum qalqalah, ya. Nah, di sini untuk qalqalah kita cari di sini ada khalaqata. Ya, ini qalqalah
Qalqalah sugro. Ya, karena letaknya ada di tengah kata. Nah, kalau ada di akhir kata, contohnya seperti ini. Ya. Nih, ba. Di sini huruf ba-nya ada di akhir kata, maka dia hukumnya qalqalah kubro. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, ja, dal, to, dan qaf. Nah, di sini huruf qalqalahnya adalah qaf, dan di sini huruf qalqalahnya adalah ba. Oke, baik. Itu semua tadi adalah pembahasan tentang hukum tajwid yang ada di Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Apabila ada yang belum paham, belum jelas, bisa ditanyakan, diketik melalui PJ-nya ataupun melalui kolom komentar yang ada di video ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang terjemah dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 di video selanjutnya. Silahkan disimak dan diperhatikan secara seksama.